Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bagaimana kabar teman-teman semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Nah, pada kali ini kita akan membahas tentang kompetensi yang dicapai dalam sebuah kurikulum. Nah, pembahasan kita kali ini berbeda dengan pembahasan kita sebelumnya, yang mana kita membahas tentang evaluasi pendidikan. Dan sekarang kita akan membahas tentang kompetensi yang dicapai dalam kurikulum. Pendidikan merupakan lingkungan yang paling penting dalam membantu manusia untuk mencapai perkembangannya. Oleh sebab itu, penyelenggaraan pendidikan merupakan suatu keharusan. Pendidikan dan pembelajaran selalu diorientasikan pada pencapaian kompetensi-kompetensi tertentu, baik berkaitan dengan pengembangan kecerdasan spiritual, intelektual, emosional, sosial, maupun kreatif. Nah, untuk mencapai hal tersebut, maka diperlukan media yang relevan dengan substansi berbagai kecerdasan tersebut. Media yang dimaksud salah satunya yaitu kurikulum. Dan untuk mengetahui bahwa kompetensi telah dicapai oleh peserta didik, maka diperlukan adanya indikator pencapaian. Nah, kurikulum merupakan salah satu alat untuk mencapai tujuan pendidikan, sekaligus merupakan pedoman dalam pelaksanaan pembelajaran pada semua jenis dan jenjang pendidikan. Kurikulum merupakan salah satu komponen sistem pendidikan yang rentan terhadap perubahan. Seperti sekarang kan menggunakan kurikulum 2013, yang mana sebelumnya pendidikan menggunakan kurikulum KTSP. Pembahasan kita yang pertama adalah tentang pengertian kompetensi. Secara umum, kompetensi dapat diartikan sebagai sekumpulan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai sebagai kinerja yang berpengaruh terhadap peran, perbuatan, prestasi, serta pekerjaan seseorang. Kompetensi adalah perpaduan dari pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap yang direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak. Seseorang yang telah memiliki kompetensi dalam bidang tertentu bukan hanya mengetahui, tetapi juga dapat memahami dan menghayati bidang tersebut yang tercermin pada pola perilaku sehari-hari. Kompetensi yang telah dicapai seseorang dalam bentuk pengetahuan atau kognitif, maka harus diwujudkan dalam tindakan atau psikomotor dan bersikap aktif atau afektif. Dasar pemikiran untuk menggunakan konsep kompetensi dalam kurikulum adalah kompetensi berkenaan dengan kemampuan siswa melakukan dalam berbagai konteks. Maksudnya, kemampuan siswa melakukan sesuatu dalam berbagai konteks. Yang kedua, kompetensi merupakan hasil belajar yang menjelaskan hal-hal yang dilakukan siswa setelah melalui proses pembelajaran. Yang ketiga, kompetensi juga merupakan pernyataan apa yang diharapkan dapat diketahui, disikapi, atau dilakukan oleh peserta didik dalam setiap kelas, dalam setiap tingkatan kelas dan sekolah, sekaligus menggambarkan kemajuan peserta didik selama mengikuti proses pembelajaran pada periode tertentu. Jenis-jenis kompetensi yang dicapai dalam kurikulum. Yang pertama ada kompetensi inti. Kompetensi inti merupakan tingkat kemampuan untuk mencapai standar kompetensi lulusan atau SKL yang harus dimiliki seorang peserta didik pada setiap tingkat kelas atau program yang menjadi landasan. Kompetensi inti dirancang seiring dengan meningkatnya usia peserta didik pada kelas tertentu. Kompetensi inti berfungsi sebagai unsur pengorganisasi kompetensi dasar. Sebagai unsur pengorganisasi, kompetensi inti merupakan pengikat untuk organisasi vertikal dan organisasi horizontal. Dalam kompetensi dasar,
Kompetensi dasar adalah sejumlah kemampuan yang harus dikuasai peserta didik dalam mata pelajaran tertentu sebagai rujukan penyusunan indikator kompetensi dalam suatu pelajaran. Kompetensi dasar merupakan kompetensi setiap mata pelajaran untuk setiap kelas yang diturunkan dari kompetensi inti. Jadi, kompetensi inti dan kompetensi dasar saling berhubungan. Dan untuk mengetahui siswa telah mencapai kompetensi, maka adanya indikator. Indikator pada hakikatnya adalah ukuran, karakteristik, atau ciri-ciri pada proses yang menunjukkan ketercapaian suatu kompetensi dasar. Indikator dirumuskan dengan menggunakan kata kerja operasional yang dapat diukur, seperti mengidentifikasi, membedakan, menyimpulkan, dan lain-lain. Indikator merupakan penanda pencapaian kompetensi dasar yang ditandai oleh perubahan perilaku yang dapat diukur, yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Indikator juga berfungsi sebagai acuan penyusunan instrumen penilaian pembelajaran atau dalam pembuatan soal-soal evaluasi. Karena ketika soal-soal evaluasi sudah dibuat mengacu pada indikator dan peserta didik mampu mengerjakannya dengan benar, maka peserta didik yang bersangkutan sudah menguasai kompetensi dasar yang telah dirumuskan tadi. Adapun perbedaan antara kompetensi KTSP, kompetensi kurikulum KTSP dan kurikulum 2013. Secara karakteristiknya, KTSP menekankan pencapaiannya kompetensi siswa baik secara individual maupun klasikal. Nah, dalam kurikulum KTSP ini, peserta didik dibentuk untuk mengembangkan pengetahuan, pemahaman, kemampuan, nilai, sikap, dan minat yang pada akhirnya akan membentuk pribadi yang terampil dan mandiri. Sedangkan kurikulum 2013 mengembangkan keseimbangan antara pengembangan sikap spiritual dan sosial, rasa ingin tahu, kreativitas, kerjasama dengan kemampuan intelektual dan psikomotor. Kompetensi yang digunakan dalam KTSP mengacu pada standar kompetensi dan kompetensi dasar yang telah ditetapkan. Sedangkan pada kurikulum 2013, kompetensi menggunakan kompetensi inti dan yang berstandar standar kompetensi lulusan atau SKL yang harus dimiliki peserta didik dan sebagai landasan pengembangan kompetensi dasar. Dan ruang lingkup materi pada kurikulum 2013 disusun pada setiap mata pelajaran mendukung semua kompetensi baik sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Mata pelajaran dirancang terkait satu sama lain dan memiliki kompetensi dasar yang diikat oleh kompetensi inti tiap kelas. Penilaian pada kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP lebih dominan pada aspek pengetahuan, dan penilaian pada kurikulum KTSP lebih dominan pada aspek pengetahuan. Dan penilaian pada kurikulum 2013 menggunakan penilaian otentik, yaitu mengukur pada semua kompetensi baik sikap, keterampilan, dan pengetahuan berdasarkan proses dan hasil. Nah, jadi kesimpulannya adalah kompetensi merupakan perpaduan dari pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap yang harus dimiliki seorang peserta didik setelah mengikuti proses pembelajaran. Dan untuk mengetahui bahwasanya peserta didik telah mencapai kompetensi yang telah ditetapkan dengan adanya indikator pencapaiannya. Nah, mungkin sampai di sini saja penjelasan dari saya. Semoga bisa dipahami dan bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.